Yo, what's up semuanya, kembali lagi bersama kami, saya Rangga dan Marvel. Nah, sekarang karena teman-teman mau ke sekolah kami, yuk mending kita lihat-lihat apa aja sih di Smak Penabur Kota Wisata. Let's go. Jenjang baru telah tiba, kini saatnya memakai putih abu-abu. Mari kita bersama membuka lembaran baru, menggapai cita bersama. Selamat datang, selamat datang, Penabur Kota Wisata. Tawa canda bergembira bersama-sama. Selamat datang, Penabur Kota Wisata. Belajar bersama, bertumbuh berkembang, menjadi generasi tawa canda bergembira bersama-sama. Selamat datang Penabur Kota Wisata. Belajar bersama, bertumbuh dan ulang, menjadi generasi unggul, menjadi generasi unggul, menjadi generasi unggul. Jadi ketika dalam hitungan 20 detik cowok udah siap.
Salam Spekta, Sekbid 5 dan 3 mengadakan program bagi seluruh siswa SMAK Penabur Kota Wisata. Satoe adalah program kerja bidang 5 yang bertujuan untuk memperingati hari-hari besar di Indonesia dengan cara lomba kebebasan berekspresi. Untuk memperingati Hari Pahlawan, kami mengangkat tema cara menghargai pahlawan di tengah pandemi, dengan kegiatan membuat video unjuk bakat dengan durasi maksimal 1 menit. Pesertanya setiap kelas wajib mengirimkan minimal 2 karya dari peserta didik laki-laki dan perempuan. Video diupload mulai dari tanggal 27 Oktober 2020 dengan batas pengumpulan terakhir 10 November 2020 pukul 10 malam. Video diupload di Instagram pribadi dan tidak di private. Ketentuannya yang pertama adalah tag Instagram OSIS Spekta dan SMAK Kristen Penabur Kota Wisata. Yang kedua, menggunakan hashtag Satoe Spekta 2020 dan hashtag kelas. Batas pengumpulan data peserta terakhir Jumat 30 Oktober 2020. Pengumpulan data peserta kelas 10 diberikan kepada saya, Felicia, peserta kelas 11 kepada Nixon, dan peserta kelas 12 kepada Kajen Betia. Sekian informasi lomba dari kami, Sekbid 5 dan 3. Semangat pagi! Selamat pagi, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Pada hari dan pagi ini, kembali kita akan melaksanakan kegiatan kebaktian siswa yang akan dipimpin oleh Pendeta Elsa Tureai dari GKP Cawang. Sebelum kita memasuki rangkaian ibadah, mari Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, kita satukan hati untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Marilah kita membacakan panggilan beribadah secara berbalasan. Pandanglah keagungan Allah yang Maha Kudus. Kami datang kepadamu ya Allah. Dengarkanlah panggilan Yesus yang Maha Kasih. Kami datang kepadamu ya Yesus. Rasakan kehadiran Roh Kudus yang Maha Hadir. Kami datang kepadamu ya Roh Kudus. Bersama-sama, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ibadah saat ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudari
dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan memberkati saudara juga. Shalom, mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur di tengah segala keadaan kami, meski di rumah saja, meski di dalam segala situasi pandemi saat ini, kami tetap dipelihara oleh Tuhan.
Pimpin dan sertai kami saat ini ya Tuhan, karena kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun kami dan juga memberikan kekuatan bagi kami sebagai anak-anak remaja untuk terus melangkah di dalam terang kasih Tuhan dan tetap kuat, tetap semangat menjalani kehidupan ini untuk meraih masa depan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami siap untuk mendengar sabda-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dinyatakan demikian. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang terkasih. Yodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertema ketika kekhawatiran melanda. Saya yakin kalian pernah merasa khawatir. Entah itu khawatir nilai nggak bagus, khawatir tugasnya susah, khawatir gurunya yang strict, karena nuntutnya banyak, tugasnya banyak, atau khawatir dimarahi oleh orang tua. Salah sedikit dimarahin, salah sedikit dinyatakan salah, dinyatakan harus dapat hukuman. Nah, biasanya khawatir seperti ini yang juga dialami oleh semua anak. Usia remaja, anak kecil juga termasuk. Khawatir yang lain juga bisa jadi dijauhi teman. Khawatir diputusin pacar. Khawatir yang disebut FOMO, fear of missing out. Khawatir ketika kita diabaikan. Sementara teman-teman yang lain ngumpul bareng, kita dicuekin. Kita nggak dianggap. Kekhawatiran seperti itu bisa membuat orang merasa khawatir yang berlebihan. Nah, berbagai macam bentuk kekhawatiran bisa kita coba lihat terlebih dahulu dalam definisi ini. Pengertian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir berarti takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Kekhawatiran, ini hal yang berbeda. Khawatir tadi kata dasar, lalu kekhawatiran adalah kata sifat, perasaan, atau kata kerja mungkin bisa disebut juga begitu, karena lebih mengandung tindakan, perasaan cemas, perasaan khawatir, dan kalau berlebihan, ini yang bisa bahaya. Nah, kekhawatiran atau kecemasan bisa
atau dalam bahasa Inggris juga disebut dengan anxiety, rasa cemas. Ciri-cirinya gugup, khawatir kan? Orang tua tahu nih, kalau kita udah bohong, kita udah pakai duit, uang sekolah misalnya. Kita gugup, kita khawatir. Lalu detak jantung cepat, gemetaran, gelisah, nggak bisa tidur, banyak keringat, tubuh lemas, sulit konsentrasi, ada perasaan seperti akan ditimpa bahaya. Ada juga anxiety disorder ketika anxiety itu, kekhawatiran itu tidak diatasi dengan baik. Itu menjadi kegelisahan yang terus-menerus sampai menjadi penyakit. Kalau secara psikologi dibilang anxiety disorder, gangguan kecemasan. Bentuknya ada beberapa macam. Beberapa yang masuk di sini yang saya akan sebutkan ini anxiety disorder atau gangguan kecemasan secara umum. Gangguan kecemasan secara umum yang tadi ya modelnya gelisah. Kalau nggak segera diatasi, ini bisa menjadi penyakit karena bisa jadi keterusan. Gelisahnya itu terus-menerus, bisa berbulan-bulan. Ada juga gangguan kecemasan yang bentuknya fobia, termasuk fobia sosial atau antisosial gitu. Kita nggak mau deket-deket sama orang lain. Kita kalau dideketin sama orang kayaknya bete banget deh gitu. Nggak suka kalau terlalu lama berada di dekat orang lain di tempat keramaian. Ada juga PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau gangguan stres pasca trauma. Saya pernah mendampingi, ketika saya di praktek di Ambon, mendampingi ada anak remaja yang dia punya gangguan stres pasca trauma setelah terjadi kerusuhan di Ambon. Ketika dia mendengar bunyi benda jatuh saja, pokoknya bunyi suara yang keras, dia gelisah langsung, takut, sampai bisa nangis, karena dia berpikir bahwa itu adalah bunyi tembakan atau bunyi bom. Bahkan kalau orang misalnya teriak begitu ya, manggil aja, dia bisa khawatir, dia bisa muncul kecemasannya itu karena dikira itu orang mau datang bawa parang gitu, bawa golok. Begitu traumanya dia. Nah, ada juga OCD, Obsessive Compulsive Disorder atau gangguan obsesif kompulsif. Misalnya kalau di tengah pandemi saat ini ada orang yang kan biasanya kalau keluar dari mana-mana terus nanti pulang cuci tangan gitu ya. Nah, ada orang yang kalau kemudian gangguan kecemasannya ini berlebihan, dia akan melakukan misalnya cuci tangan, padahal udah tekniknya udah benar nih, sesuai dengan petunjuk para tim medis gitu ya, dicuci tangannya. Lalu dia merasa nggak bisa, harus dicuci lagi berkali-kali gitu. Kecemasan yang berlebihan seperti ini. Orang misalnya ada juga yang mengalami ketika dia mungkin pasca trauma tadi ya, dampaknya kemudian pada gangguan obsesif kompulsif. Kompulsif ini kan berkelanjutan atau terus-menerus gitu. Ketika dia misalnya ada yang mengalami pelecehan seksual. Lalu ketika dia bentuknya misalnya diperkosa begitu ya, entah itu oleh pacarnya atau oleh orang asing, lalu dia mau membersihkan diri, dia mandi gitu karena dia merasa aduh saya kotor. Dia mandinya udah mandi sebetulnya, tapi dia merasa enggak, masuk lagi kamar mandi, dia mandi lagi karena dia merasa kotor. Dan itu kan sebetulnya kotornya bukan secara fisik, tapi di dalam pikiran dia. Kotornya itu karena trauma itu tadi, makanya obsesif kompulsif berkelanjutan berkali-kali, nggak cukup sekali gitu. Nah, kecemasan yang ditampilkan itu bisa modelnya seperti ini. Tapi saya harap di antara kalian nggak ada yang mengalami gangguan kecemasan. Karena kecemasan atau khawatir sendiri saja sebetulnya sudah menjadi satu hal yang perlu diatasi. Nah, apa kata Alkitab? Kalau kita cermati di dalam bacaan kita hari ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi menjelaskan tentang situasi di mana ada dua orang
perempuan, Yodia dan Sintike yang berantem. Terus Rasul Paulus minta untuk Sunsugos, teman sepelayanan yang lain yang ada di Filipi itu, untuk mendamaikan mereka, mendamaikan Yodia dan Sintike ini. Karena ketika di jemaat Filipi ini ada banyak sekali persoalan, dan persoalan itu membuat mereka khawatir, termasuk khawatir ini kalau Yodia dan Sintike ini berantem, ini bisa pecah nih gereja kita nih, jemaat kita nih. Gitu. Makanya kemudian penjelasan Rasul Paulus adalah atasi itu dengan kedamaian, karena Allah ingin damai sejahtera di antaramu, Allah ingin damai sejahtera di antara umat, termasuk juga damai sejahtera ketika kamu khawatir tentang segala sesuatu, tentang pecahnya jemaat, tentang kehidupanmu. Gitu. Makanya Rasul Paulus menjelaskan di ayat 6 kalimat ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, dan seterusnya. Perhatikan, cermati kata-kata yang saya kasih bold. Khawatir, apapun, nyatakanlah dalam doa, ucapan syukur. Nah, jangan khawatir tentang apapun, tapi nyatakan dalam doa, bukan dalam doa dan ucapan syukur ya, tapi dalam doa dengan ucapan syukur. Ini Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru, versi Alkitab Bahasa Inggris New International Version mengatakan, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Jangan khawatir, nyatakan dalam doa dengan dengan ucapan syukur. Nah, kita seringkali kalau berdoa itu lebih banyak minta. Makanya ketika kita berdoa, ini juga menjadi solusi dari apa yang firman Tuhan nyatakan. Yang pertama, doa dengan ucapan syukur. Kita latih diri kita, Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan sudah memberikan orang tua buat saya. Meski mama saya galak, meski papa saya pelit, misalnya begitu. Tapi belajar untuk tetap bersyukur. Ada kalimat-kalimat ucapan syukur, karena ketika kita bersyukur, otomatis dalam otak kita nih, pikiran kita terlatih untuk melihat segala sesuatu dalam segi positif. Makanya, solusi yang kedua yang dinyatakan dalam Alkitab, dalam bacaan kita hari ini adalah fokus pada hal-hal positif di ayat 8 itu. Apa saja hal-hal positif yang digambarkan? Semua yang benar, semua yang mulia atau bernilai atau berharga atau penting. Kalau nggak penting ya udah, jangan dipikirin. Semua yang adil, semua yang suci atau murni, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kalau hal-hal yang tidak positif, jangan terlalu dipikirin. Karena memang it's only in your mind. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang paling penting adalah ketika kita memikirkan segala sesuatu dalam bentuk ucapan syukur, termasuk ketika kita berdoa, kita melakukan segala sesuatu, berpikir dan fokus pada hal yang positif, pada apa yang misalnya hidupmu ke depan mau jadi apa, itu aja yang dipikirin. Gak usah pikirin pandangan orang tentang, gila lu jelek banget sih gitu, atau udah lah lu gak usah deket-deket, lu jauh-jauh aja dari kita, gak penting banget gitu. Gak usah anggap mereka juga penting. Pentingkan hidupmu, pentingkan masa depanmu, pentingkan raih mimpimu, raih apa yang menjadi cita-citamu, raih apa yang menjadi rancangan Tuhan untuk hidupmu. Karena Tuhan selalu mau engkau ada dalam damai sejahtera. Janji Tuhan dinyatakan juga di ayat 9 ini dalam suratnya Rasul Paulus ke jemaat di Filipus. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi jangan khawatir, jangan cemas. Semua kekhawatiran, kecemasan itu ada dalam pikiran kita. Takut ketemu setan, takut malam-malam gelap lalu
ketakutan-ketakutan lainnya. Semua seringkali itu hanya ada dalam pikiran kita. Ubah cara berpikir kita dengan memikirkan apa yang baik dari Tuhan untuk kita dan apa yang penting buat hidup kita di dalam meraih masa depan. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kita semua untuk tetap semangat meraih masa depan. Jangan khawatir, dan ketika kekhawatiran melanda, jangan lupa doa dalam ucapan syukur. Tuhan, saya saat ini ada dalam kekhawatiran, tapi saya bersyukur Tuhan baik. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya tahu Tuhan akan memberkati saya. Itu contoh doa dengan ucapan syukur. Lakukanlah di dalam tuntunan kasih Tuhan, karena Tuhan pasti akan menyertai. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau telah menuntun kami untuk kami belajar tidak khawatir, tidak cemas akan kehidupan, akan segala sesuatu. Tapi ketika kami salah, memang kami tetap harus belajar untuk bertanggung jawab. Namun ketika kami melakukan kesalahan pun, kami tidak khawatir akan masa depan kami, tapi kami belajar lewat kesalahan yang kami lakukan, sehingga kami boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan, karena Tuhan pasti selalu merancangkan yang terbaik untuk masa depan kami. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat ke hadapan Tuhan. Nanti doa syafaat akan diawali dengan doa secara pribadi, lalu akan diakhiri dengan bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, membawa seluruh pergumulan hidup kami. Sebagai anak-anak remaja, sebagai siswa-siswi dari SMA Kristen Penabur Kota Wisata, kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan hidup kami di rumah, di sekolah, bahkan di dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa dan menyerahkan siswa-siswi, guru, dan karyawan SMAK Penabur Kota Wisata. Tuhan kiranya terus memberkati
baik dalam proses pembelajaran di tengah pandemi ini, begitu juga dengan kesehatan para guru, karyawan, kesehatan siswa-siswi. Tuhan kiranya tetap memberkati, sehingga kami semua ada dalam lindungan Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Kami boleh menjaga kondisi kami dengan baik. Kami boleh tetap bersuka cita dan bersyukur dalam segala keadaan. Bahkan mereka yang sedang sakit, kami mohon Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan keadaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk berbagai program Semak Penabur Kota Wisata. Tuhan kiranya Engkau memberkati dalam pelaksanaan setiap program itu. Kami juga berdoa untuk penerimaan siswa baru. Biarlah Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati seluruh prosesnya, sehingga banyak anak-anak yang juga dididik dengan baik di Semak Penabur Kota Wisata ini. Tuhan kiranya berkati sehingga sekolah ini pun menjadi saluran berkat atas kasih Tuhan, lewat didikan yang diajarkan, lewat segala bentuk pengajaran yang terus dinyatakan kepada anak-anak, kepada para siswa-siswi, termasuk juga di dalam relasi dengan orang tua dari siswa-siswi. Tuhan Allah kami juga berdoa untuk lingkungan masyarakat sekitar Semak Penabur Kota Wisata. Biarlah Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati situasi di lingkungan Semak Kota Wisata ini, biarlah Engkau yang memberkati sehingga semua juga boleh tetap aman, boleh ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pimpin dan sertai bangsa kami, para pemimpin bangsa kami dari pemerintahan pusat sampai daerah, presiden, wakil presiden, Tuhan kiranya Engkau berkati mereka, bahkan seluruh kabinet. Biarlah Tuhan memampukan mereka dalam mengambil kebijakan, sehingga setiap kebijakan yang diputuskan itu adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan atau pribadi. Kiranya Engkau terus menuntun mereka, membangun Indonesia lebih sejahtera. Pimpin dan sertai bangsa kami ya Tuhan, terutama di tengah pandemi ini. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh terus dinyatakan. Indonesia boleh ada dalam kondisi yang baik. Di tengah segala hal yang saat ini kami lihat tidak baik, kami tahu Tuhan pasti sudah punya rencana di waktu Tuhan yang tepat untuk memulihkan kembali Indonesia, bahkan dunia ini. Kami terus mau menyerahkan kehidupan kami, bahkan doa dan pengharapan kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dan kami akan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, marilah bersama-sama kita saling mendukung sebagai suatu komunitas iman di sekolah ini. Kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. When the